sampai dengan ayatnya yang ke 9 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke 9. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau kutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan, yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam. Jadi dalam bagian ini kita lihat bahwa firman Tuhan datang kepada Yeremia dengan bunyi bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum seorang manusia dibentuk di dalam rahim ibu, Tuhan tahu rencana apa yang akan dikerjakan di dalam diri orang itu. Bahkan sampai dengan orang itu mati, Tuhan tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dia terima, apa yang akan dilalui, apa yang akan membuat dia itu bahagia, apa yang akan dia lakukan selama ada di dunia ini. Bahwa di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika seorang bayi itu di dalam rahim ibu, dokter ketika melakukan USG, dokter hanya cuma bisa melihat anak ini laki-laki atau perempuan. Tapi proses sampai terjadinya anak laki-laki atau anak perempuan, itu bukan campur tangan dokter, tetapi bagaimana Allah bekerja sebelum anak itu terbentuk di dalam rahim ibu. Dan Allah sudah punya rencana untuk anak itu. Dan ketika anak itu keluar dari rahim seorang ibu, kita tidak tahu perilakunya akan jadi seperti apa, kita tidak tahu wajahnya akan seperti apa, kita tidak tahu bahwa kesukaan, makanan kesukaannya apa, kita tidak tahu. Seorang ibu yang mengandung dia pun tidak tahu anak ini akan lahir seperti apa. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada anak tersebut. Nah, berbagi daripada firman Tuhan ini, saya memberitahukan kepada setiap anak-anak muda bahwa hidup ini terlalu berharga. Hidup ini terlalu istimewa. Jadi kalau kita gunakan dengan salah, maka kita tidak mendapatkan bagian. Tuhan sudah punya rencana untuk kamu yang masih muda, termasuk saya. Kita punya rencana masing-masing. Mungkin saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi mungkin teman-teman yang lain dipanggil untuk menjadi berkat di tempat lain. Misalnya teman-teman dipanggil untuk menjadi bupati, mungkin dipanggil untuk menjadi tentara, mungkin dipanggil untuk menjadi
seorang perawat, dipanggil untuk menjadi seorang dokter dan sebagainya. Ya, mungkin dipanggil untuk seorang misionaris, juga dipanggil untuk menjadi kepala kampung dan sebagainya. Tentunya semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya berbagi kepada teman-teman pengalaman hidup saya, bagaimana apa yang saya inginkan, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya, kalau mau diukur daripada menjadi hamba Tuhan atau menjadi politikus, mungkin kita akan lebih memilih menjadi seorang politikus karena di sana kita bisa mendapatkan uang, kita bisa punya jabatan dan sebagainya, ya. Tetapi menjadi seorang hamba Tuhan adalah tugas yang sangat mulia yang saya terima. Dan ketika saya mau menjadi seorang hamba Tuhan, orang berkata bahwa hamba Tuhan tidak punya uang, pendeta tidak punya uang. Jadi jangan menjadi seorang pendeta. Waktu saya saya menerima surat dari gereja-gereja reformasi Indonesia di Papua, dari Sinode, Badan Pekerja Sinode memberikan surat kepada saya dan kemudian bertanya kepada saya bahwa saya bersedia tidak menjadi seorang hamba Tuhan, dan dalam pengisian berkas saya tidak sungguh-sungguh di dalam mengisi berkas itu, ya, karena tidak pernah terpikir di dalam hati saya bahwa akan menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu tibalah saatnya ketika kami mengisi berkas itu, ya hanya asal-asal isi seperti itu supaya dengan alasan tidak tembus dan sebagainya. Kemudian waktu saya bertanya kepada orang tua saya, apakah mereka setuju saya menjadi seorang hamba Tuhan? Orang tua saya bilang, kami tidak bisa menentukan kamu akan jadi seperti apa. Tapi berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang kamu mau, dan bukan apa yang kamu mau, tetapi apa yang Tuhan mau supaya kamu lakukan. Ketika orang tua saya berkata seperti itu, kemudian saya mulai berpikir, ya kalau Tuhan menghendaki saya menjadi seorang hamba Tuhan, biarlah Dia menjadikan saya seorang hamba Tuhan. Lalu tibalah di mana ketika berkas hasil itu keluar dan ternyata saya juga tembus untuk pergi melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Teologi Studi Alkitab untuk Pengembangan Pedesaan Indonesia STT SAPPI di Bandung, Jawa Barat. Nah, di Bandung, ya, di Kabupaten Cianjur, di Ciranjang, ya. Jadi ketika saya memutuskan untuk pergi ke sana, kemudian Tuhan menolong saya ketika saya menemukan panggilan itu, dan tibalah waktunya untuk wawancara. Ketika saya diwawancara oleh pendeta Yan Wambrau di Jayapura, saya berkata kepada beliau bahwa saya tidak berjanji untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya takut mempertanggungjawabkan itu. Biarlah Tuhan yang memprosesnya. Dan jika benar-benar Tuhan memanggil saya, biarlah kehendaknya yang jadi atas hidup saya. Lalu mulai banyak orang, ketika kami pulang, keluarga juga beberapa teman bilang, untuk apa kamu jadi pendeta? Pendeta itu tidak ada uang. Untuk apa kamu menjadi seorang hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu tidak punya uang. Hamba Tuhan itu tidak punya. Kita melihat perjalanan hidup hamba Tuhan selama ini hidup miskin. Jadi jangan menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu saya berpikir, jika demikian, dari manakah berkat itu? Jika demikian, dari manakah berkat itu? Lalu tibalah pada hari di mana kami akan berangkat. Malamnya saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika saya
bangun pagi tidak ada yang berubah. Waduh, parah. Kalau saya sudah sampai di STT baru berubah. Ketika saya mulai tiba di Bandung, lalu mulai mengikuti perkuliahan dengan baik, banyak hal yang saya lewati sampai dengan akhir. Bertemu dengan teman yang baru, bertemu dengan orang yang karakternya berbeda, bertemu dengan orang-orang yang mengasihi saya, dosen-dosen yang mengasihi saya, dan Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada saya, dan Dia begitu mengasihi saya, memberikan pengetahuan kepada saya, memberikan pengertian kepada saya dalam menggali kebenaran firman Tuhan, sampai di titik di mana ketika Pendeta Dr. Hadi P. Saharjo berkhotbah mengenai Yeremia pasal 1. Saya masih ingat itu di tahun 2014 ketika doa puasa. Beliau berkhotbah tentang bagian ini, bahwa sejak seseorang itu berada di dalam rahim ibu, Allah telah menentukan dia untuk menjadi seorang nabi. Ketika Allah memanggil seseorang di dalam rahim ibu, Allah telah menentukan apa yang harus dia kerjakan. Dari situ saya mengerti bahwa saya dipanggil oleh Tuhan, dan ketika Tuhan sudah menetapkan saya dari dalam rahim ibu, sebelum ada di dalam rahim ibu, sebelum dunia dijadikan, maka saya tidak bisa menolak apa yang Tuhan rencanakan. Saya tidak bisa masuk dan mengatur kehendak Allah, tetapi Allah bisa mengatur kehendak saya. Di dalam kehendak bebas itu Allah turut bekerja di dalam segala hal, tetapi saya, apa yang dikehendaki oleh Allah, manusia tidak bisa ikut campur di sana. Dalam perkataan ini saya mengerti bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk saya. Lalu disitulah Allah meneguhkan panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan, yang seorang muda yang siap dipakai oleh Tuhan. Lalu saya menyelesaikan studi saya dengan baik. Setelah saya wisuda sarjana teologi, setelah setelah keluar dari ruang wisuda, baru saya menelpon Pendeta Yan Wangro dan saya bilang, saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Diuji 5 tahun lamanya, tidak semudah itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena proses kepada itu semuanya berjalan dengan baik. Yang dulunya orang bilang hamba Tuhan itu tidak punya uang, saya bersyukur karena saya melayani Allah yang punya berkat, yang menjadi sumber berkat. Dan sampai dengan hari ini tidak pernah kekurangan, karena Tuhan bekerja di dalam hidup. Bahkan orang yang dikatakan pejabat, yang dikatakan orang-orang berada, tapi banyak meminjam dari uang gereja, banyak mengambil apa yang seharusnya tidak boleh diambil. Bersyukur untuk panggilan ini. Dan untuk setiap anak muda, ketika Tuhan sudah menempatkan engkau, memanggil engkau sejak di dalam rahim ibu, tidak mungkin engkau menolaknya, sebab itu rencananya sejak kekal untuk dirimu. Nikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam dirimu. Jika engkau menjadi suatu kebanggaan bagi keluargamu, jika engkau dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, jika engkau dipanggil menjadi seorang bupati, kepala kampung dan sebagainya, layanilah Tuhan selagi hari masih pagi. Jangan sampai besok kita tidak bertemu lagi. Sebab apa yang direncanakan oleh manusia berbeda dengan yang direncanakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya dan menikmati semua anugerahnya. Karena di dalam iman kita percaya bahwa ada anugerah umum dan anugerah khusus. Ketika semua orang bisa menikmati siang, semua orang bisa menikmati malam, semua orang bisa menikmati siang, panas, hujan, bintang-bintang dan sebagainya, hanya orang percaya yang bisa menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.